Saudaraku sekalian, Alkitab tegas mengatakan bahwa hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Baca lagi ayat berikutnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus ayat berikutnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 14, kita mulai dari ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terus, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkin tidak enak didengar atau mungkin agak asing bagi kelompok orang Kristen tertentu, tetapi tidak bisa dihindari. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan adanya persyaratan untuk menjadi anak Allah atau untuk pantas disebut anak Allah, yaitu dipimpin oleh Roh Allah. Dengan hal ini maka hendaknya kita tidak mudah menyatakan bahwa setiap orang yang mulutnya mengaku telah menerima Yesus secara otomatis menjadi anak Allah yang sah, yang nantinya akan diterima di kerajaan Bapa. Bila kita memperhatikan dengan teliti apa yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 12-13, maka kita dapat memperoleh suatu kebenaran bahwa setelah seseorang menerima Yesus, maka ia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan otomatis menjadi anak Allah yang sah. Ia harus terlebih dahulu diberi kuasa. Dan bila seseorang memanfaatkan, menggunakan, atau merespon kuasa itu secara benar, itu yang membuat ia dapat menjadi anak Allah atau dilayakkan atau dipantaskan menjadi anak Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk menjadi anak Allah harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, sebenarnya tidak sembarang orang boleh mengaku dirinya sebagai anak Allah. Tadi sudah saya katakan, mungkin tidak enak didengar. Untuk kelompok orang Kristen tertentu, mungkin juga resisten, menolak. Nah, berbicara mengenai anak yang sah dan tidak sah, penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa ada orang-orang yang menolak didikan.
menolak didikan Bapa, sehingga mereka tidak pernah menjadi anak yang sah, tidak pernah menjadi huios. Mari kita lihat Ibrani. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, saudaraku, ayat yang kelima, kita mulai. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Mestinya kita membaca dari ayat 1, saudara. Tapi ayat 1 sudah sering kita baca, ya. Adanya perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Adanya orang-orang yang benar-benar memberi diri masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, yang memandang Yesus sebagai teladan iman, yang membawa iman kepada kesempurnaan. Nah, ini orang-orang yang memberi diri untuk dididik. Sebab target dari didikan tersebut adalah menjadi seperti Yesus. Target pendidikan tersebut harus seperti Yesus. Di ayat-ayat berikutnya ada kalimat lain selain seperti Yesus, itu adalah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, berbicara mengenai anak, ya, di sini kita menemukan kata huios, ini artinya anak yang sah. Tetapi ada anak-anak gampang yang dalam bahasa Yunaninya notos. Ini berarti anak yang tidak sah, anak palsu, bahkan dikatakan salah satu terjemahan, bastard, anak haram. Jadi kalau orang mengaku dengan mulut bahwa ia menerima Tuhan Yesus, belum tentu dia sudah menjadi anak yang sah di hadapan Tuhan. Penerimaan terhadap Tuhan Yesus harus diuji. Dan pengujian tersebut melalui proses kehidupan. Apakah ia memberi diri dididik oleh Bapa atau tidak? Dengan memberi diri dididik oleh Bapa berarti semakin seperti Bapa. Dengan demikian, seperti Bapa, maka ia layak atau pantas disebut anak Allah. Nah, dengan kebenaran ini hendaknya setiap kita memeriksa diri dengan seksama dan memeriksa dengan jujur apakah kita telah benar-benar melalui proses didikan Bapa tersebut sehingga kita dianggap sebagai anak-anak Allah yang sah. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, prestasi pelayanan bukanlah ukuran apakah seseorang adalah anak Allah yang akan diterima di kerajaannya. Sebab bukan orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan akan selamat, tetapi yang melakukan kehendak Bapa atau berkenan kepada Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah anak Bapa. Mereka yang menyebut diri anak Bapa haruslah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, jadi kalau seseorang menerima Yesus, dia diberi kuasa. Saya terus akan
mengajak saudara melihat Yohanes pasal 1 itu 11 sampai 13. Ya, mari kita baca. Dan saya berharap dengan penjelasan-penjelasan yang saya ulang beberapa kali, saudara akan mendapat pencerahan dan makin clear. Yang saya sampaikan hari ini masih dalam konteks hidup dalam kendali roh. Masih. Jadi saya mulai lagi dengan yang sederhana dan saya akan masuk kepada hal yang agak rumit. Kita sudah pertemuan ketiga ini soal hidup dalam kendali roh. Sekarang saya mulai lagi dari hal sederhana dan saya harap dengan bangunan ini Bapak Ibu akan mendapat cakrawala pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Oke, Yohanes pasal 1 ayat 11 dulu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terus? Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu bukan dunamis, tapi eksosia. Ingat, di dalam eksosia ada penebusan, ada Roh Kudus yang dimeteraikan, distempel, ditempelkan, lalu Injil yang memperbarui jiwa, terus Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Penebusan dia dapat. Roh Kudus dia tidak hargai dengan hidup dalam doa, tidak bisa. Firman tidak dia belajar. Tidak mungkin Allah bisa menggarap dia. Sebab untuk menggores kebenaran dalam jiwa, supaya jiwa kita betul-betul menjadi warna seperti yang Allah kehendaki, ya, itu perlu pengalaman hidup. Tidak mungkin tidak. Untuk bisa mengasihi musuh harus ketemu musuh. Untuk tidak materialistis harus punya kesempatan kaya atau mendapatkan uang. Nah, ini proses. Dan itu semua hanya bisa berlangsung untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang ikut perlombaan itu orang yang mengasihi Tuhan. Yang menerimanya diberi kuasa supaya terus menjalankan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, nanti kita akan menyinggung kalimat ini. Orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah bukanlah anak Allah. Siapapun dia. Siapapun dia. Dan ini mesti menggetarkan semua kita. Itu juga menggetarkan dan sangat menggetarkan saya. Allah tidak pandang muka. Itu di 1 Petrus 1 ayat 17. Itulah sebabnya Petrus menasihati kita, kalau kita memanggil dia Bapa, ayat 17, baca. Kalau kita memanggil dia Bapa, hendaklah kita hidup dalam ketakutan. Kalau Anda tidak memanggil dia Bapa, suka-suka you lah. Tapi kalau you memanggil dia Bapa, kamu harus hidup seperti Bapak, berkelakuan seperti Bapak, bermoral seperti Bapak. Coba dibaca. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Mengapa harus ketakutan? Kalau kita memanggil dia Bapa, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab dia tidak memandang muka. Seperti Tuhan tidak memandang muka Israel atau kafir. Tetapi yang penting melakukan Taurat. Itu kalau baca di Roma pasal 2,
Ayat 12 sampai 15. Bukan orang yang punya Taurat yang dibenarkan, tapi yang melakukan. Biarpun bangsa kafir tidak punya Taurat yang tertulis, tetapi kalau mereka melakukan itu, dibenarkan. Tuhan juga tidak memandang apakah kita beriman dengan benar, apakah kita mengaku beriman atau tidak. Orang yang beriman dengan benar akan menunjukkan imannya dengan perbuatan konkret. Dalam hal ini jangan merasa telah memiliki iman bila tidak menunjukkan iman tersebut dengan perbuatan konkret yang memenuhi standar baik menurut ukuran Tuhan. Kalau hanya menjadi orang baik di mata manusia dan pergi ke gereja, belum tentu memiliki iman yang dikehendaki oleh Bapa. Belum tentu. Jadi kalau kita memanggil dia Bapa, tak pandang muka. Nanti kita akan lihat tulisan Paulus. Aku berusaha baik aku mengenakan tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Nah kan mulai bertanya kita. Kita diselamatkan karena perbuatan atau karena iman? Oh, karena iman, bukan karena perbuatan. Tetapi kalau Anda beriman, Anda harus mewujudkan iman itu. Oke? Nah ini sudah kacau ya, banyak Kristen kacau. Hari ini saudara harus mulai mengerti dan dibedah dengan baik. Jadi sejak kita memanggil dia Bapa, berarti harus memiliki kebaikan menurut ukuran Tuhan. Tuhan gak pandang muka, you pendeta atau bukan pendeta. Siapapun, apakah engkau berkenan, itu saja. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, yang selamat, yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian, begitu kita memanggil dia Bapa, berarti harus memiliki kebaikan menurut ukuran Bapa. Kalau perjanjian Israel dan Yahweh begitu menjadi umat harus hidup menurut dekalog. Misi Patim, ya, undang-undang sipil, semacam syariat dan Kuhim, undang-undang ibadah. Nggak boleh lepas dari sini. Nggak boleh. Lepas dari itu bukan jadi umat. Demikian pula dengan perjanjian kita dengan Allah. Begitu kita panggil dia Bapa, harus seperti Bapa. Like father, like son. Maka begitu jadi anak Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Udah sibuk ngurusin ini, saudara. Jadi Kristen itu kita sibuk ngurusin ini. Kalau Anda melihat saya sibuk, betul. Tapi kalau saya ditanya apa yang paling menyibukkan, wah bagaimana saya merubah warna jiwa saya ini. Itu yang paling mengerikan. Itu yang menjadi pergumulan terberat dalam hidup kita. Nah kita membaca 1 Petrus 1 tadi ya. 17. Sekarang 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi begitu kita memanggil dia Bapa, ya, nanti di ayat 17 ya. Kita harus sudah sungguh-sungguh menyediakan diri untuk belajar apa yang Bapak maui. Hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Lalu standar kebaikan yang Bapak kehendaki itu apa? Dari pembacaan tadi ada 2. Yang pertama, meletakkan seluruh pengharapan kita pada kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang pertama.
Jadi hidup ini hanya untuk menantikan jemputan dari Tuhan Yesus yang akan membawa kita ke rumah Bapa. Jadi hatinya harus dipindahkan. Ini yang pertama. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kalau kita memanggil dia Bapa, langsung. The world is not your home. Dunia bukan rumahmu. Udah tidak boleh sama sekali kita duniawi. Ini bukan berarti tidak boleh kerja keras ya. Kita harus kerja keras memenuhi segala kebutuhan kita dan menopang pelayanan. Tapi kita sudah mulai meletakkan hati kita di kerajaan Bapa. Dan kalau boleh saya gunakan kata harus nekat dan maksa diri. Maksa. Kalau nggak maksa nggak bisa. Nah, anak-anak Tuhan itu ya saudaraku, hatinya seperti ini. Hanya anak Tuhan yang sejati yang memiliki pengharapan ini dengan jujur. Anak Tuhan yang benar itu merasa bahwa hidupnya telah selesai. Habis. Hidup ini hanya untuk menantikan jemputan Tuhan. Yang kedua, ia harus hidup dalam ketaatan kepada kehendak Bapa sampai mencapai level kesucian seperti Bapa. Maka dikatakan ayat 16 tadi, kuduslah kamu seperti aku kudus. Pemaparan Petrus dalam suratnya ini menunjukkan dengan jelas bahwa untuk menjadi anak-anak Allah ada syarat yang harus dipenuhi. Jelas. Itulah maksud penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka di ayat 18 dan 19 1 Petrus pasal 1 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Karakter nenek moyang, karakter manusia berdosa. Sekarang setelah menerima kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki karakter Bapa. Karakter Bapa adalah sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Oke. Saya ulangi saudaraku. Hanya orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini jelas menunjukkan adanya syarat untuk pantas disebut anak Allah. Jadi kalau orang percaya Tuhan Yesus atau mengaku menerima Yesus, tidak otomatis jadi anak Allah. Dulu kan ada lagu, oh Tuhan, akulah anakmu. Bagaimana bisa sah jadi anak Allah? Harus terima didikan. Kuasa inilah memuat fasilitas orang mendapatkan didikan untuk layak disebut huios. Tadi notos ya. Huios. Huios ini artinya anak. Tapi juga berarti pangeran. Anak. Huios hotheos itu anak Allah. Itu sebutan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga huios. Nah, kalau kuasa itu diberikan, apa tadi? Kuasa itu ekousia, penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan tidak digunakan, tetap jadi notos. Semua diberi peluang jadi huios.
Tetapi apakah betul-betul jadi huios atau tetap jadi notos, tergantung respon individu. Oleh sebab itu begitu memanggil dia Bapak, wah itu resikonya. Tidak pandang muka, siapa kamu? Pendeta, udah ngusir setan, mengalami banyak mujizat, bernubuat, tidak melakukan kehendak Bapak. Buang. Nah, saudaraku sekalian, maka kalau kita memanggil Allah Bapak, wah harus lebih ketakutan. Nah, yang diajarkan di banyak gereja memanggil dia Bapak dengan sukaria, euforia. Bukan tidak boleh tanpa memberikan imbangan bagaimana seharusnya hidup sebagai anak. Belum sah loh kamu itu. Dari kelakuanmu menunjukkan kamu notos. Belum huyos. Nggak pandang bulu mau jemaat mau pendeta. Maka begitu memanggil Allah Bapa, wah, itu harus pantas disebut anak. Lalu di Petrus tadi ada 2 syarat bagaimana menanggulangi ya ketakutan akan Allah secara proper, menanggulangi ketakutan di depan Allah yang kita panggil Bapa. Yang pertama tadi, menaruh harapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus, artinya kita jadi rohani. Surga itu kita pindahkan ke surga. Setuju nggak? Halo, mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah, harus nekat. Tadi udah bilang harus nekat ya. Saya udah bilang harus nekat. Kalau nggak nekat nggak bisa. Yang kedua harus punya kesucian level seperti Bapa. Nah inilah maksud penebusan Tuhan Yesus. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Itu bukan berarti bapak kita pedagang kita jadi pendeta. Bukan. Cara hidup ini sikap batin kita. Dulu kita mengenakan kodrat manusia berdosa. Sekarang kita mau mengenakan kodrat ilahi. Maka dikatakan di Yohanes pasal 1:13 tadi, yang dilahirkan bukan oleh darah dan daging, tapi oleh roh. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, kodrat ilahi yang dikenakan orang percaya ini adalah kodrat atau karakter Bapa. Dengan demikian, untuk membuktikan apakah seseorang anak Allah atau tidak, dilihat dari karakternya. Oh, karakternya baik. Bukan baik menurut ukuran manusia. Baik menurut ukuran Tuhan. Nah, untuk menerima kejelasan mengenai hal ini, siapakah yang sah disebut anak Allah, saya mengajak kembali memeriksa Kejadian pasal 6. Terpaksa saja memeriksa kembali. Karena ayat ini akan membantu kita membuka pikiran kita untuk melihat maksud kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 1-4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Cukup. Saudara, ada yang terlewatkan dari pembacaan kita. Ya. Ini jiwa, ini apa? Daging, ini nismat, hayim. Baik kamu makan atau kamu minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Manusia seandainya tidak jatuh dalam dosa,
Seperti yang saya katakan, roh manusia ini menguasai jiwa, mengendalikan seluruh hidup. Matanya pasti dipengaruhi oleh rohnya, bukan oleh dagingnya. Ketika mereka melihat wanita-wanita cantik, mestinya gimana? Kalau roh menguasai jiwa, mereka tidak akan mengambil. Sebab tidak akan sepadan. Sepadan itu artinya bukan dari unsur seks, tapi pasti dari unsur ilahi, artinya kesepadanan untuk sama-sama bisa melayani Tuhan. Setuju? Pasti. Karena diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Betul? Tentu di dalam hal itu Tuhan juga memberikan kesukaan. Ya. Artinya mandat prokreasi, mandat berkembang biak, di dalamnya ada unsur rekreasi. Kalau ini rekreasi dulu. Lihat anak-anak muda yang memilih teman hidup. Kalau bukan roh yang memimpin dia pilih yang paling cantiknya dulu. Setelah nikah 2, 3, 4, 5 tahun baru kok begini. Apalagi kalau seorang pria mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Wah, siksaan itu. Jika orang punya spirit seperti Paulus yang hidup buat Tuhan sebegitu hebat, mestinya nggak usah menikah. Kalau dia menikah tidak menemukan teman yang sepadan, seimbang, nyiksa. Nyiksa dirinya, nyiksa pasangannya. Ini yang terlewat, belum saya pernah jelaskan. Setuju? Amin, ngerti kan? Belum pernah jelaskan kan ini? Yang jatuh cinta ke anak-anak itu. Maka rohku tidak tetap tinggal bersama-sama dengan manusia. Karena manusia daging. Daging. Warna jiwanya dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Bukan roh yang menguasai jiwa. Ini saya jelaskan 2 kali pertemuan, Anda masih mumet. Masih mumet. Padahal ini sudah saya jelaskan bukan 2 kali, udah berkali-kali ini. Nah sekarang saya jelaskan dari aspek yang lain. Dan saya harap akan bisa membuka cakrawala pemikiran saudara. Nah mereka melakukan kawin campur dengan anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain yang terlibat dengan berbagai praktek dosa. Saudara kalau membaca keturunan Kain itu ya ada membunuh, dendam, kesumat, ya terus ada poligami, betul nggak? Beda dengan keturunan Set, tapi rupanya keturunan Set terbawa. Dan Tuhan undur. Sebenarnya walaupun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih beri kesempatan manusia menjadi anak Allah karena masih menuruti kehendak dia. Sampai titik di mana mereka tidak bisa menuruti kehendak Allah, tidak hidup menurut pimpinan roh, tidak bisa disebut anak-anak Allah. Yang disebut anak Allah adalah orang yang dipimpin roh Allah. Jadi kalau dulu orang berkata ini anak-anak Allah, ini malaikat, anak manusia, salah. Udah salah. Hipotesa itu udah mesti dipatahkan dengan penjelasan ini. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya kepada dosa semata-mata. Itulah awal roh Allah tidak lagi tinggal dalam diri manusia. Sejak manusia tidak bisa nurut, tidak bisa dipimpin roh Allah, Allah undur. Nah, dalam zaman anugerah, orang-orang yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus dirancang untuk menjadi anak-anak Allah guna melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Seperti Tuhan Yesus. Nah, supaya pantas disebut anak-anak Allah, maka ini diberi kuasa. Nah, kuasanya di sini Roh Kudus. Oke, penebusan, jelas penebusan. Terus apa lagi saudara? Injil. Yang
dengar, dilihat, input, terus penggarapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam mendatangkan bagi yang mengasihi. Kalau tidak bisa. Respon manusia ini menentukan. Nah, jadi baik itu bukan karena mendengar nasihat-nasihat jadi baik. Bukan, itu kita dulu. Mengerti kebenaran. Memiliki kecerdasan roh. Nah, nanti kita akan belajar. Sampai kita mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka baru bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau sudah begini kita akan jadi takut. Orang kita masih sering ngikuti daging daripada ngikutin roh. Betul, apalagi yang pintar-pintar khutbah, yang udah belajar teologi, wah, udah rasa ini teologi ini. Ternyata kalau tidak dibukakan oleh Roh Kudus itu kebenaran, wah. Makanya saudara harus tekun-tekun terus dengar khutbah begini. Kalau masuk alam roh menguasai jiwa, wah Anda akan punya kecerdasan roh. Anda bisa mengerti alam roh. Alam roh yang benar. Bukan ngerong-ngerong ngawur gitu. Alam roh yang benar. Memang ada alam roh. Baru benar. Nah, saya teruskan sampai di sini bisa? Jadi saya lari-lari ke Kejadian pasal 6 supaya saudara bisa ngerti. Oke, kenapa nggak disebut anak-anak Allah? Karena tidak mengerti, tidak nurut kehendak Allah. Nah, saya teruskan. Memang keselamatan diterima seseorang bukan karena perbuatan baik atau jasa, tetapi karena anugerah. Tetapi anugerah itu akan sia-sia kalau manusia yang menerima anugerah tidak bertanggung jawab atas anugerah yang diberikan. Saya ingatkan saudara, yang bikin kacau banyak orang Kristen itu kalau tidak memiliki formula yang jelas, pengertian, understanding yang jelas. Oke? Anugerah. Apa sih anugerah itu? Nggak jelas. Kalau saya beritahu anugerah itu ya ini. Penebusan, Roh Kudus, Injil, penggarapan. Ini anugerah. Penebusan itu anugerah. Tapi tanpa Roh Kudus, nggak bisa. Tanpa Injil, Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Pengharapan Allah, tanpa pengharapan Allah, kita tidak bisa serupa dengan Yesus. Ini anugerah. Tapi kalau selama ini kita sering lihat atau kita sendiri telah mengalami, anugerah Tuhan menyelamatkan. Nggak jelas. Dan banyak kacau-kacau begitu tuh. Maka sekarang saya larang lagu-lagu yang nggak jelas maksudnya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Yang dilempar apa? Jelas nggak kira-kira? Anggur baru itu apa? Nggak jelas kan? Jangan dinyanyikan, nggak jelas. Lawan iblis dengan kuasa Allah. Kuasa yang mana? Kuasa mistik. Kuasa Allah itu di mana? Ternyata pedang roh itu adalah firman. Mungkin kuasa mistik. Dalam nama setan keluar. Boleh, bisa. Terus menerus nggak bisa. Kalau hidupmu nggak bersih juga nggak bisa. Temannya setan. Ingat ya, setan yang bisa diusir dari pohon, dari orang, itu setan kopral gelandangan. Setan kelas tinggi itu yang masuk di otak kita nih. Dengan segala keinginan, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang menyatu dengan karakter. Itu setan. Yang lebih membahayakan. Injak iblis dengan kuasa Allah. Fantasi, tidak jelas. Dan ini keprihatinan kita yang sangat mendalam loh saudara. Di banyak gereja, tidak jelas. Hadiratmu Tuhan. Apa itu hadiratmu? Kurasakan. Maksudnya, kalau mau nangis, itu hadiratnya. Kalau nggak pengen nangis,
Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Tembok apa saya mau nanya sekarang? Dulu kan kita nyanyikan terus, tembok apa? Mungkin anak-anak jawab, tembok Yeriko Pak. Oke, tembok Yeriko. Lalu aplikasinya dalam hidup ini apa kalau tembok Yeriko? Nggak jelas juga. Biasanya ngelompat tembok itu maling. Tapi Pak ini tembok ini, oh tembok mertua maksudnya. Harus clear. Makanya harus dibedah dengan kebenaran-kebenaran firman. Saya makin belajar, makin makin tidak jelas selama ini yang saya ngomong. Kalau saya dengar khotbah saya beberapa tahun lampau jadi malu saya. Saya ngerti, orang nggak ngerti. Jangan-jangan yang saya ngomong itu nggak nyambung sama orang. Oleh kasih karunia kita diselamatkan, amin, amin. Coba, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu apa? Saya mengerti apa, saudara mengerti apa? Beda, sudah. Kuasa tadi itu, kuasa di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 tadi. Ya. Kuasa di situ kan kuasa apa? Kuasa yang membuat kita mengenal Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Kuasa apa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kesaksian apa? Mungkin dipikirnya kalau masuk ke depan kesaksian lebih takut. Ayo siapa yang mau bersaksi? Ayo saudara, siapa yang mau bersaksi? Terus orang bersaksi. Puji Tuhan saudara sekalian, saya pergi kemarin kehabisan ongkos. Saya nawar becak saudara. Becaknya itu minta 5.000, saya tawar 2.000. Mau dia, puji Tuhan mau dia. Bukan tidak boleh, tapi cuma 3.000. You puji Tuhan buat apa? Sedang you masih punya uang cukup untuk ongkos becak. Kadang-kadang yang enggak itu loh. Takut iblis sama kesaksian begini. Bahkan kadang-kadang banyak kesaksian yang dibuat-buat. Penipuan. Saya sakit perut sekalian. Oh sakit terasa mau mati. Tuh dibuat-buat kan. Lebay. Saya dalam nama Yesus sembuh. Padahal dia juga minum obat. Minum obatnya nggak disebut. Doanya disebut. Kalau ditanya, sembuh ya? Iya, tapi saya minum obat juga. Lah itu di belakang. Kenapa juga ngomong depan tadi? Setelah saya didoakan Pak Pendeta, saya dapat juara Olimpiade, puji Tuhan saudara. Padahal dia dari kecil memang diajarin matematik, kursus, mamanya bawa. Nggak mungkin nggak belajar matematik juga langsung tahu matematik. Nggak mungkin. Penipuan-penipuan itu nggak boleh ada lagi di gereja. Kita itu mesti tulus, jujur, saudaraku. Bahasa roh saudara juga mesti diperiksa ya, murni enggak ya, asli enggak ya. Cing, apa lagi? Artinya apa itu? Oh saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu, yang tahu hanya Tuhan Pak. Loh, nggak mungkin. Yang tahu hanya roh itu. Roh itu berbicara kepada kita. Kita pasti tahu tema apa yang buat sampai saya nangis ini, tema apa. Ngerti, bukan gelap gulita gitu. Tadi ngomong apa? Nggak tahu. Yang gitu-gitu sudah nggak lagi. Kalau bahasa roh yang benar. Jangan seperti kuda lumping makan beling. Yuk kita dewasa, sopan, logik, realistis. Terutama dalam hidup kita tiap hari. Kebaca hidup kita yang benar, yang tulus, yang bersih. Yang rajin, yang giat. Yang tidak manipulatif. Jangan karena di dunia gagal lalu dilarikan di gereja. Di gereja itu kompensasinya bahasa roh, penglihatan. Yang boten-boten kan. Keselamatan diterima anugerah. Tetapi anugerah itu, menerima anugerah
itu ada respon yang benar. Anugerah akan sia-sia kalau manusia menerima anugerah tidak bertanggung jawab atas anugerah yang diberikan. Anugerah memberi jalan manusia untuk menjadi anak Allah atau pantas disebut anak Allah. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Paulus berkata bahwa ia berusaha baik dari diam dalam tubuh maupun di luar tubuh supaya berkenan. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Berusaha berkenan kepadanya adalah perwujudan iman yang benar. Jangan berkata begini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Lalu, ya udah kita jalani hidup kita seperti orang lain menjalaninya. You gak beriman namanya. Berusaha berkenan kepadanya, inilah langkah iman. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Paulus berkata tegas demikian. Orang yang beriman akan berusaha berkenan kepadanya. Orang yang tidak beriman tidak berusaha berkenan kepadanya. Berkenan kepada Tuhan artinya dalam segala yang dilakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Seirama dengan apa yang Tuhan kehendaki. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita harus fair ya. Jangan terpengaruh oleh teologi yang sudah ada. Fair kita lihat Alkitab dan percayalah bahwa saya memandu saudara dengan baik. Jadi bukan asal saya bicara. Kita jujur melihat. Paulus melatih tubuh menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan ia ditolak. Dari pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa sekalipun ia sudah memberitakan Injil, tetapi kalau ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ia akan ditolak. Ia harus mengendalikan tubuhnya, artinya, kalau yang saya pahami, rohnya harus berkuasa atas jiwa, dan jiwa mengendalikan seluruh tubuh. Itulah yang bisa berkaitan dengan yang dikatakan Paulus, aku menjadi tawanan roh. Bukan maunya dia sendiri. Dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pelayanan, roh yang menggerakkan dia. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan sekarang di dalam Matius 26 ayat 41. Ini soal daging lemah. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perkataan Tuhan itu, saya kira tidak hanya menyangkut peristiwa waktu mereka berdoa ngantuk. Dulu kan kita pahami kalimat itu hanya sekitar kasus Petrus doa ngantuk dan murid-muridnya kan. Kalau untuk itu aja miskin banget. Miskin. Masih bersama saya saudara? Kalau hanya itu konteksnya miskin. Pasti punya skala luas. Makanya saya mulai lihat dari bahasa aslinya saudaraku. Ya. Gregoreuo, to keep awake. Watch. Berjaga-jaga. Sikap berjaga adalah selalu berusaha mengoreksi apakah suatu tindakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Koreksian tersebut hanya bisa dilakukan melalui kecerdasan roh. Bukan dengan cara membandingkan dengan hukum yang tertulis. Jadi kalau begini, pukul orang, plak,
Lihat. Hukum. Salah. Maki-maki orang. Kalau hanya itu, naif. Halo? Dangkal. Berjaga-jaga, Grigoreo, to keep awake, selalu dalam sikap siaga atau bangun. Selalu mengoreksi apakah tindakan ini sesuai dengan kehendak Allah. Baik, berkenan, dan sempurna. Nah, di sini orang harus memiliki kecerdasan roh. Nanti kita belajar, saya juga sedang belajar. Tindakan kita ini apakah dari roh atau dari apa yang kulihat, filosofi yang kulihat, kebiasaan yang kulakukan, atau karena roh yang mengendaki demikian. Itu harus dilatih, Pak. Itu tidak bisa dalam 1 hari atau sebulan. Rasanya setelah saya umur 50 tahun lebih ini, saya baru belajar. Kok dari nol lagi rasanya ya. Mulai periksa. Mulai bisa melihat ini dagingku, ini rohku. Tapi kalau lagi sadar tuh ngerti itu. Ini rohku, dagingku. Kalau nggak sadar ya aku. Udah campur jadi satu gitu. Rasanya semua yang kita lakukan bener aja. Kalau perlu kita punya satu alasan untuk membela perbuatan kita. Ingat, orang yang membela Tuhan adalah orang yang tidak membela diri sendiri. Kalau salah, akui salah. Kalau kita lagi sadar, saudara, kita akan bisa lebih peka melihat. Ini roh, ini dagingku. Aku kenapa berbuat begini? Kenapa aku ucapkan kalimat itu? Motif-motif kita yang terdalam itu kebaca, saudaraku. Nah, kalau sesuai dengan pendidikan yang saya terima, lalu pengaruh daripada jabatan yang saya miliki, saya bisa bertindak baik. Tentu bisa. Tetapi yang baik belum tentu baik di mata Allah. Yang baik menurut kita belum tentu yang baik menurut Tuhan. Kadang-kadang baiknya kita itu penuh dengan motif-motif yang enggak bersih. Ayo kita bangun gereja, ayo jemaat supaya banyak. Kita menangkan jiwa-jiwa. Kalau dulu menangkan jiwa-jiwa itu artinya orang gereja makin banyak, rame-rame. Sekarang kita ngerti menangkan jiwa bukan begitu. Memindahkan hati ke kerajaan surga dan orang makin disempurnakan seperti Kristus, jiwanya dikuasai oleh rohnya. Jadi kita udah gak ambisi banyak orang dulu yang ini aja belum beres. Apa semua udah beres? Anda pantas gak disebut anak Allah? Roh memang apa tadi? Roh berkehendak, penurut, tapi daging lemah. Saya sudah periksain dari bahasa aslinya, saya sudah khutbahkan juga dari bahasa aslinya. Roh ini punya kehendak siap melakukan, tetapi daging impoten, tidak sanggup, weakness, ya lemah. Lalu gimana supaya kita bisa menang? Berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Koreksi apakah satu tindakan yang kita lakukan, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, sungguh-sungguh berasal dari Allah. Koreksian tersebut hanya bisa dilakukan melalui kecerdasan roh, bukan dengan cara membandingkan dengan hukum yang tertulis. Orang Kristen tidak perlu ada hukum yang tertulis. Kita akan dikembalikan kepada seperti Adam dan Hawa yang diciptakan tanpa hukum, peraturan, dan syariat. Mereka punya nismat kayim roh dalam dirinya yang sudah satu chemistry, satu frekuensi dengan Allah. Semua tindakannya sesuai dengan kehendak Allah. Kejatuhan manusia membuat roh tidak berdaya. Nah, sekarang menjadi anak Tuhan, dihidupkan kembali itu roh, ditempel Roh Kudus. Injil masuk, jiwa harus dibaharui supaya satu chemistry, satu chemistry, satu frekuensi. Nah, ini akan dikendalikan oleh roh. Roh mengendalikan jiwa, jiwa mengendalikan seluruh hidup. Langkah berikut berdoa. Kata doa dalam bahasa Yunaninya adalah presyokomai.
Gabungan dari kata pros dan eukomai. Pros kata depan yang hendak menunjukkan tekanan atas intensitas yang kuat pada kata berikutnya. Kata ini juga menunjukkan arah ke depan, forward to. Sedangkan eukomai berarti wish, berharap atau will, berkehendak. Jadi, prosekumai berarti harapan dan keinginan yang sangat kuat ke depan atau di waktu mendatang. Sebagai anak Tuhan yang kita pandang ke depan dan kita harapkan adalah berkenan kepada Tuhan agar kita dipantaskan sebagai anak-anaknya. Waduh, hebat banget. Kalimat-kalimat ini luar biasa, rahasia-rahasia firman. Doa itu dialog, menatap ke depan. Apa yang kamu tatap? Berkenan kepada Tuhan itu dilayakkan sebagai anak-anak Allah. Kalau umat perjanjian lama, doa, permintaan. Kalau kita, roh Allah tahu dalam diri kita. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu dalam aku, minta apa yang kau kehendaki. Pasti nggak ada yang diminta macam-macam. Pasti yang diminta adalah hal-hal yang sesuai kehendak Allah. Amin.